diperlihatkan malah memperkuat kejanggalan yang kami semua temukan. Apakah Roy Suryo CS bisa terjerat pidana? Apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Roy Suryo itu pidana? Ya, itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Satu. Yang kedua, UGM juga sudah mengatakan, oh itu betul kok ijazahnya. Fahri Hamzah kembali menjadi sorotan publik usai melontarkan pernyataan tajam terhadap Roy Suryo dan sejumlah tokoh yang menggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah video yang viral, Fahri menyebut bahwa Roy Suryo dan rekan-rekannya telah berada dalam posisi tersudut. Ia menyatakan secara lantang, jeruji besi menanti kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gerobokan Gokil. Nah, sobat semua, kelompok Roy Suryo CS kesana kesini, konferensi pers, terus-menerus mengelak sana, mengelak sini, bikin narasi kebencian terus, bikin narasi ketidakpercayaan kepada lembaga negara. Padahal nih ya, ahli hukum dari Universitas Indonesia menyebut bahwa kawanan Roy Suryo CS ini bisa dijebloskan ke penjara karena ulahnya yang sudah memframing, menuduh, mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dan ini jelas, dengan pernyataan tersebut, kelompok Roy Suryo ini berdalih lagi. Katanya Pak Jokowi itu melingkari sendiri sarjana muda dalam ijazahnya. Ini kan sesuatu kekoplakan dari gelomboran Roy Suryo CS ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Melihat tambah lagi kejanggalan-kejanggalan yang diperlihatkan. Salah satunya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Adinda Dr. Risman bisa menambahkan, ada kartu hasil studi yang menunjukkan dengan tangannya sendiri dia melingkari sarjana muda. Bahkan di transkrip nilai yang ditujukan oleh Bareskrim tertunjukkan hanya menempuh 122 SKS. Artinya tidak mungkin dia bisa mendapatkan ijazah sarjana. Jadi konferensi pers Bareskrim itu bukannya menyelesaikan keraguan. Bukti yang diperlihatkan malah memperkuat kejanggalan yang kami semua temukan. Dan karena itu kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menguak kebenaran. Apakah Roy Suryo CS bisa terjerat pidana? Apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Roy Suryo itu pidana? Ya, itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Satu. Yang kedua, UGM juga sudah mengatakan, oh itu betul kok ijazahnya. Bisa tidak terjerat pidana ya? Bisa atau tidak dipidana? Nah, jawabannya itu sangat bisa. Kenapa? Kita sudah pernah diskusi ya, bahwa saya mengatakan legal truth tadi, ya. Legal truth, deformer truth itu sudah mengarah ke sana karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu cuma perlu angka tadi, 2 alat bukti, kuantumnya 2. Nah, di sini tadi sudah ada keputusan dari Bareskrim, lapornya, nah itu 1 tuh. Kemudian ada juga perbandingan-perbandingan, dokumen-dokumen yang dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya pada tahun itu. Itu juga udah 2. Belum lagi soal, oh Jokowi pernah KKN, Pak Jokowi pernah KKN. Juga pengumuman koran dulu kan ada banyak waktu itu Bareskrim menampilkan. Jadi itu sudah banyak. Nah persoalannya tadi, oh kenapa sih ini nggak selesai-selesai? Nah pelapor ini mencoba memberikan distance atau memberikan jarak legal truth terhadap real truth. Kebenaran yang asli. Dia mengatakan, oh apa yang dikatakan UGM, apa yang dikatakan Bareskrim itu kan kebenaran formal ya. Kebenaran yang mungkin saja dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Kan itu argumentasi utamanya dari Roy Suryo CS ini. Itu Polda Metro menunggu kepastian apakah itu betul-betul asli apa tidak. Dan itu dari Bareskrim? Ya dari Bareskrim ternyata kan begitu ya. Dengan begitu maka dia bisa melanjutkan kepada, oh berarti ini kemarin tuh fitnah, memprovokasi, macam-macam itu tadi, pencemaran itu. Jadi nanti pembuktian yang dilakukan di Bareskrim lagi tadi akan diulangi lagi oleh penyidik Polda Metro. Diulangi itu
Diulangi, bahkan menurut saya mau ditambah lagi. Saya nyarankan ya, kemarin katanya contoh zaman 3 itu kan di itu kan yang kong kali kong tuh. Saya suruh 100 dibandingkan lagi, nggak susah kok. Bikin perbandingan 100 dengan ini dilapor tuh nggak sampai 1 jam selesai, itu urusan kelihatan kok itu. Jadi gitu, jadi ya saya ulangi ya, penyidikan mengenai keaslian apakah tidak Pak Jokowi itu nanti diulangi oleh Polda Metro. Dia yakin gitu, bahkan mungkin buktinya bukan hanya 2 itu tadi Pak. Mungkin nanti ribuan. Saya suruh masukkan semua record digital itu. Jadi kalau perlu kayak berkas korupsi sampai 1 meter tingginya. Pak Arianto, boleh nggak sih pembuktian atau pengujiannya itu digelar secara terbuka juga? Karena kan publik juga ingin tahu. Tidak ada ketentuannya dalam itu. Tetapi itu bisa dilaksanakan karena apa? Prinsipnya kan kita kan fair. Tidak ada yang disembunyikan gitu. Dan itu gelar terbuka aja, tentunya tidak terbuka untuk umum gitu, nanti rame kan. Tapi terbuka itu artinya apa? Pihak yang terlapor, yang dilapor, saksi ahli, kemudian advokatnya, pemerhati luar, terus kalau CCTV boleh aja kalau mau gelar gitu. perkara khusus, gelar perkara khusus nanti. Itu supaya fair bahwa ini buktinya gitu. Supaya yang orang keluar kemarin tuh buktinya akan digelar situ. Nah, nanti kan kalau udah digelar gitu pasti ya Mbak ya. Maka Polda Metro melengkapi yang laporannya itu tadi pencemaran. Kalau pencemaran itu gampang nggak dilihat apakah ada orang yang tersinggung, martabatnya turun, ada. Kemudian apa provokasi apa ada nggak orang yang kemudian terprovokasi untuk itu, ternyata memang ada. Fitnah ada apa enggak? Ternyata ini. Jadi banyak bukti-bukti itu buktinya mudah itu karena dari rekaman digital itu udah dikasihkan Pak Hakim udah baca. Otomatis gitu, ceritanya gitu. Jadi simpel kasus ini, nggak repot gitu. Fahri Hamzah kembali menjadi sorotan publik usai melontarkan pernyataan tajam terhadap Roy Suryo dan sejumlah tokoh yang menggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah video yang viral, Fahri menyebut bahwa Roy Suryo dan rekan-rekannya telah berada dalam posisi tersudut. Ia menyatakan secara lantang, jeruji besi menanti kalian. Pernyataan ini muncul setelah Polri memastikan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli. Berdasarkan uji laboratorium forensik, merespons hal tersebut, Roy Suryo dan kelompoknya meminta perlindungan ke Komnas HAM dengan alasan sedang menghadapi tekanan politik dan hukum yang tidak adil. Namun, Fahri menilai langkah mereka justru sebagai bentuk manuver politik yang membahayakan stabilitas negara. Menurutnya, ini bukan lagi soal perdebatan, melainkan soal pelanggaran hukum yang harus diproses secara tegas. Dengan situasi yang semakin memanas, publik kini menanti kelanjutan proses hukum yang mungkin saja membawa sejumlah tokoh ini ke meja hijau. Ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Waktu itu tetap jadi saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu dia, itu satu Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK. Kan? Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat.
IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Nggak jadi. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita.